sebenarnya juga ingin merubah mindset daripada warga sekitar mungkin. Karena kebanyakan yang seperti dikatakan kakak tadi, minoritas orang tuh selalu melihat bahwasanya orang-orang yang ada di jalanan, kita berkendara bersama-sama, apalagi menggunakan atribut, itu disebut dengan geng motor. Apalagi nanti pasti ada yang bawa bendera segala macam. Mereka tuh takutnya karena itu geng motor. Nah, saya itu ingin merangkul anak-anak yang sebelumnya mungkin di jalan barwer, di jalan kiri kanan atas bawah terserah kalian. Salto kayang-kayang ya. Akhirnya ada blacklist, ada wadah untuk orang-orang yang suka custom. Kita meminimalisir barber tersebut. Hal-hal yang mungkin onar sekali di jalan. Klub motor masih dianggap beberapa masyarakat sebagai perkumpulan pemotor liar di jalanan. Tak sedikit masyarakat menilai klub motor kerap ugal-ugalan saat berkendara di jalanan dan tak mempunyai sisi positif. Di balik maraknya sejumlah klub motor yang meresahkan masyarakat, di kota Solo terdapat sebuah klub motor yang menamai mereka sebagai Blacklist Motorcycle Club. Klub motor yang mulai terbentuk pada 18 Januari 2023 ini terdiri dari para pecinta motor custom yang sudah resmi menjadi bagian dari Blacklist Motorcycle Club. Terbentuknya Blacklist Motorcycle Club tampaknya memutus image buruk masyarakat terhadap klub motor. Pasalnya, tak hanya riding, diketahui mereka kerap menggelar kegiatan sosial. Di antaranya berbagi makanan gratis di jalanan hingga memberi santunan ke panti asuhan. Tak hanya itu, mereka juga mengedukasi masyarakat terkait sikap dan aturan berkendara yang baik dan benar, khususnya untuk para remaja. Untuk tahu lebih dalam seperti apa Blacklist Motorcycle Club, saksikan dalam podcast Kumpul-Kumpul Komunitas Tribun Solo bersama perwakilan dari Blacklist Motorcycle Club, yakni ada Ardan dan Daniel bersama saya, Sandi Yuanita. Dimanapun Anda berada, bersama aku Sandi Yuanita di Tribun Podcast Kulkas Kumpul-Kumpul Komunitas. Edisi kali ini kita kalau sebelumnya sempat ngebahas otomotif juga, tapi kali ini kita juga bakalan bahas-bahas lagi nih. Kebetulan sudah hadir dua lelaki-lelaki tampan di sini. Yang mari langsung saja kita sambut, ada perwakilan dari Blacklist Motor Club. Hai. Halo. Selamat siang. Iya, selamat siang, malam, pagi ya untuk semuanya. Dan kebetulan hari ini Tribuners ada perwakilan dari Blacklist Motor Club. Ada Kak Ardan selaku Presiden of Blacklist Motor Club ya. Halo. Ya, saya Ardan. Apa kabar Kak Ardan? Baik, sehat, alhamdulillah. Sampai sekarang bisa ada di sini di Tribun hari ini. Sumringah banget ya. Seneng aja sih. Seneng aja, happy. Dan ada juga Kak Daniel selaku treasurer. Semuanya Tribuners. Ini emang sudah stylenya sangat blacklist banget ya. Karena namanya juga Blacklist Motor Club. Motorcycle Club. Nah, ini kenapa kok mengambil nama Blacklist nih? Ini kan beda dari klub-klub yang lain, kan biasanya pengen show up nih, aku nih anak motor banget nih, tapi ini ngambilnya namanya Blacklist. Kenapa tuh? Silahkan. Sebenarnya ini tuh kita membahasnya dengan mungkin agak kasar-kasaran ya, mungkin kata-katanya. Jadi menurut saya dari segi pertama kali Blacklist ini mau saya buat, itu saya melihat ada mungkin dari beberapa saudara-saudara kami ini tuh bukan hanya di Solo, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Ambon, dari Padang dan segala macam, luar kota Solo ataupun Jawa. Terus saya berpikir pertemuan kami di Blacklist ini bukan sebuah tujuan, tapi takdir. Dipertemukan akhirnya gitu ya. Jadi saya mikir mungkin mereka yang ada di sana di luar Solo, mereka memutuskan untuk ke Solo. Dalam kata saya mungkin mereka di sana untuk segala hal yang mungkin membahagiakan mereka, mungkin rezeki mereka, pekerjaan mereka, lingkup keluarga dan sosialnya mereka, mungkin dalam kasarannya mereka terblacklist di sana. Makanya mereka untuk pindah ke Solo, akhirnya bertemu dengan Blacklist di sini. Mereka memulai hidup yang lebih
makmur, lebih layak di sini, makanya mereka untuk bertahan di sini, untuk melanjutkan karirnya di sini dan segala macam. Makanya saya membuat namanya Blacklist. Jadi mengambil sebuah keputusan untuk ikut langsung terjun sebagai wadahnya ikut klub ini ya gitu. Nah berarti kan ini sampai sekarang apakah memang berarti nggak cuma orang Solo aja yang berarti ada macam. Kalau keadaan sendiri asli mana? Saya dulu asli Solo, cuman saya pindah ke Ambon, terus saya balik lagi ke sini. Balik lagi ya, karena Solo katanya ngangenin. Kalau kayak Daniel sendiri? Saya juga dari Solo, cuma saya lama tinggal di Bandung. Gitu. Terus balik ke Solo lagi. Hijrah lagi ke Solo ya. Solo juga tempat kenalnya sendiri. Nah berarti kan ini nggak melulu orang-orang Solo yang mungkin tinggalnya di Solo atau bermigrasi ke Solo gitu gitu. Akhirnya ngebentuklah lah. Kalau untuk terbentuknya sendiri ini sejak kapan kok bisa nih berpikiran untuk ini kayaknya asik nih aku mau bentuk klub ini gitu, gimana? Jadi awal terbentuknya Blacklist ini mulai dari, sebenarnya kita sudah memikirkan dari First Tree itu 3 pendiri pertama. Itu sudah memikirkan dari 2022 akhirnya kita meresmikannya 2023 awal, yang dimana First Tree ini udah sepakat untuk membangun Blacklist, namun belum mencari anggota yang lebih banyak, kuantitasnya belum dipikirkan sampai situ. Kita hanya memikirkan struktur terlebih dahulu, kita memikirkan mungkin patch dan logonya segala macam. Nah, akhirnya namanya itu juga terbentuk, logonya juga terbentuk dari 2023 awal, Januari 18 atau 19? 18. 18 ya, secara terbentuknya itu udah resmi tuh, udah kebentuk resmi. First Tree kita udah sepakat bahwa Blacklist ini sudah didirikan dari 18 Januari. Terus mulai perekrutannya kita mulai Februari 23. Jadi kita secara sepakat bahwasanya Blacklist ini sudah terbentuk dari Januari 18. Akhirnya disepakatin itu ya. Berarti katakanlah ya udah jalan hampir 3 tahunan ya? Belum, kita belum masih. Baru aktifnya maksudnya. Nah, kalau keadaan sendiri kan pasti dari awal terbentuk. Apakah juga sama seperti Kak Daniel juga awal terbentuk? Enggak, saya tidak ada dalam First Tree itu. Terus jadi saya masuk itu waktu Blacklist awal perekrutan itu tadi. Berarti mulai masuk. Kenapa? Betul. Apa yang ngebuat Kak Daniel tuh masuk ke klub ini gitu loh dibandingkan klub-klub yang lain mungkin ya? Karena dulu sih aku di Bandung yang main motor custom, sama main motor custom juga ikut sebuah klub juga di sana. Kebetulan karena saya juga udah waktunya balik lagi ke Solo, saya juga butuh wadah di sini. Saya kayak rasa di jalan itu masih sendiri. Terus direkrutlah saya sama Ardan selaku presiden dari Blacklist untuk suruh bergabung ke Blacklist. Jadi sekarang udah nggak ngerasa sendiri ya? Udah rame-rame gitu. Nah biasanya kalau ngomongin soal base camp nih, pasti anak-anak klub tuh punya base camp sendiri. Biasanya di mana sih atau sekedar ngumpulnya gitu? Kita kalau base camp untuk saat ini kita sebenarnya masih nyari Kak, kayak tempat yang untuk layak, apalagi base camp itu nanti saya memandang base camp itu bukan hanya sebuah tempat untuk istirahat, cuman tempat juga untuk mencari income di dalamnya. Seperti kita punya pikiran ke depan nanti juga base camp itu bisa membuat hasil, seperti kita buka bengkel dan segala macam yang mungkin bisa membuat income positif bagi Blacklist. Kita kalau base camp yang tetap kita masih nyari, cuman kalau tempat kita berpindah-pindah, kita nomad ya sebenarnya. Kita lebih ke Polar Manahan. Di Polar Manahan itu ya sementara saat ini. Jadi kita sering berkumpul di Tribuners mau sama-sama dulu meskipun belum masuk ke klub nggak apa-apa, boleh ya? Boleh banget ya. Boleh banget, welcome banget gitu. Nah, jadi sekarang total ada berapa nih yang aktif gitu pastinya? Kalau yang aktif sih kita ada 14 dari 28 anggota, karena dikarenakan juga bisa tahu masing-masing dari orang kan punya latar belakang sendiri. Ada kesibukan kerja yang tidak bisa diganggu, kadang cuma bisa melonggarkan seminggu 2 kali, bahkan sekali. Belum lagi kita punya sekretaris yang First Tree tadi yang saya ceritakan. Mungkin itu istrinya sedang hamil, jadi bisa kita lebih takut sama istrinya aja. Jadi udah punya tanggung jawab masing-masing juga ya. Banyak juga yang udah punya istri, kami lebih takut aja tiba-tiba semuanya dijewer. Dan para member juga
mengerti hal itu akan hal itu gitu. Karena kita juga nggak bisa maksakan. Yang penting kita dari konfirmasinya aja sih, karena kan kita berbeda kan dari komunitas, kita klub punya rules dan aturan yang harus dijalankan. Jadi setiap ketidakhadirannya, setiap apapun yang menyangkut dengan blacklist itu harus diceritakan, harus ada konfirmasi lah. Oh iya, karena takutnya nanti tiba-tiba nih anak ngilang, tiba-tiba nongol ya, suka gitu. Sampai sih. Nah ini kan berarti dari 14 yang udah aktif ini gitu ya. Tadi menarik banget seperti yang Kak Ardan bilang bahwa blacklist ini tuh ternyata nggak cuma ngumpul-ngumpul aja, ajang dimana mungkin ya ini motor custom siapa kalau punya ikut aja, tapi ternyata juga bakal buka bengkel rencananya, ada rencana untuk bisa nambah income juga. Dan itu mohon maaf ya, kadang minoritas orang masih mengklaim bahwa nih anak motor, anak liar nih, cuma war aja gitu. Tapi blacklist ada rencana itu dan memutus statement itu gitu loh. Nah ini berarti kedepannya memang ada keseriusan untuk itu ya, setidaknya. Karena dari awal memang sebenarnya terbentuknya blacklist ini dari sudut pandang saya sebenarnya juga ingin merubah mindset daripada warga sekitar mungkin. Karena kebanyakan yang seperti dikatakan kakak tadi, minoritas orang tuh selalu melihat bahwasanya orang-orang yang ada di jalanan, kita berkendara bersama-sama, apalagi menggunakan atribut, itu disebut dengan geng motor. Apalagi nanti pasti ada yang bawa bendera segala macam. Mereka tuh takutnya karena itu geng motor. Apalagi marak-maraknya sekarang anak muda itu kan. Kami ingin merubah mindset mereka. Dari situ kita juga pengen show off bahwasanya anak-anak motor yang ada di Solo itu nggak seperti yang kalian bayangkan. Karena di Solo ini juga dipenuhi oleh komunitas-komunitas yang lain yang lebih besar, saudara-saudara kita yang ada di sana lebih besar. Mereka mungkin jam terbangnya juga tinggi, bagaimana mereka bisa memanage anak-anaknya. Seperti layaknya kami juga blacklist, kami juga pengen show off, menunjukkan kepada warga sekitar dengan apa yang kami lakukan, biar mereka merubah statement mereka atau mindset mereka bahwa anak-anak motor itu buruk. Oke, gitu ya Tribuners. Jadi nggak semua anak motor tuh seperti itu ya. Mungkin kalaupun ada ya mungkin belum ke jalan yang lurus aja, masih belok-belok ya. Kalau bisa kita yang meluruskan. Oke, udah keren tuh ya. Kalau bisa yang meluruskan tuh. Nah, ini kan jenis motor custom ya, bener ya? Nah, ini apa? Kenapa motor custom? Kenapa nggak motor-motor yang lain? Itu gimana? Silakan. Karena dari blacklist itu juga dari awal terbentuk ciri khasnya yang pengen kami tonjolkan, yaitu adalah motor custom. Yang pertama ada bobber, ada lagi cafe racer, broadcast, sama scrambler, jump-style seperti itu. Oke, berarti emang membentuk karakter itu memang fokusnya ke situ ya. Karena kami ada karakter yang pengen diperlihatkan daripada blacklist. Oke, kalau ngomongin soal struktur organisasi nih, ada nggak sih di blacklist atau udah ngalir aja gitu? Ada tetap ya. Ada apa aja tuh? Yang pertama dari saya ada presidennya, yang kedua ada vice president yang disebut, yang ketiga ada sekretari, itu ranking 3. Yang keempat ada tracer. Lalu ada teman saya Sergeant Arms, itu mengawasi ketika kita lagi di jalanan. Itu mungkin kita lagi riding jauh, nanti kalau seumpama ada apa-apa, kendala dan segala macam, itu tanggung jawab dari Sergeant Arms tadi. Ada juga enforcer, dan road captainnya ada 2. Oke, berarti sangat terstruktur banget ya, nggak cuma kumpul-kumpul anak motor aja gitu loh, karena memang terstruktur seperti itu. Nah, kalau menjabat sebagai presiden nih dari motor club, harus ngurus para mungkin anggota-anggota yang luar biasa dari berbagai karakter, tingkah, bahkan dan lain sebagainya tuh dari background juga kan. Bisa beda ya, beda asal, beda karakter juga kan. Nah, beda bahasa juga. Gimana beban hidupnya? Atau gimana sejauh ini? Cukup menarik sih, cukup membuat tertantang. Seperti yang biasanya kita menjalani hidup tuh memang sendiri, yang biasanya cuman semenjak adanya blacklist ini, setiap harinya kita bisa ketemu sama saudara-saudara kita yang blacklist. Bahkan waktu bersama teman yang biasa kita sebelum dari blacklist, sekarang setiap harinya kita diisi dengan orang-orang blacklist. Dengan karakter. Jadi tiap hari ketemu ya. Betul. Bosen dah tuh ya. Karakter yang berbeda, ada yang keras kepala, ada yang mungkin hatinya
kita apa sedikit langsung tertegun. Oh Kita gitu langsung, ya, meskipun laki ya. Ya seperti itu, kita harus Oke. memaklumi cara bahasanya juga, sejauh mana dia nanti akan baper dan segala macamnya. Oke. Makanya di blacklist ini dari pertama kita mau gabung ada yang disebut itu prospek. Prospek itu dimana dia menunjukkan semua Kak Daniel ini mau gabung. Dia oke, silahkan dari saya sendiri, silahkan kamu nongkrong dulu aja, kita meet up dulu aja, kalian atau kamu melihat dulu gimana caranya blacklist ini berkomunikasi. PDKT dulu lah ya. Oke. Berkomunikasi. Saya pengen orang yang mau gabung di blacklist ini mempunyai chemistry. Jadi bukan sekedar gabung, wah Kalau nggak tahu nama satu sama lain, Iya, nggak tahu satu sama lain, toleh-toleh, diem Iya. aja kayak gitu. ini ngapain ya anak? Yes. Gitu kan kayak orang hilang kan jatuhnya. Oke. Makanya kita perlu pendekatan juga. Ya dari pertama itu, dari itu dia nanti kalau sudah dirasa oh ini orang tuh sebenarnya cocok untuk masuk blacklist, dia nanti dapat rank yaitu prospek, Oke. dimana dia bisa menunjukkan bahwasanya dia itu memang mau dan niat. Itu juga dijelaskan rulesnya nanti. Kalau di blacklist ini berbeda dengan komunitas, kita motorcycle club, kita punya aturan yang harus dilakukan. Rules kita itu terikat dengan rules. Jadi rank yang lebih tinggi dia mengambil alih keputusan. Oke. Seperti itu, seperti prospek ini nanti ketika disuruh apa, pasti itu hal yang positif. Seperti kita suruh, tolong ini motornya jangan diginiin, bilang ke abang parkirnya, seumpama Oke. seperti itu. Dengan tujuan biar kita terlihat rapi, tidak terlihat berantakan di jalan dan segala macam. Nah, prospek itu harus mengiyakan, selalu mengiyakan. Oke. Pokoknya itu. disuruh apa aja iya aja deh ya. Seperti itu berbeda. Lebih ke membentuk karakter sih. Oh, membentuk Ya, karakter Biar kita ya. bisa kenal karakternya. Karena kan biar safety juga Iya. ya. Kita bisa tahu orang ini ketika disuruh ini tuh dia langsung ke bawah hati nggak? Waduh, aku kok kayak Baper seperti nih, jadi gitu. Oke. baper lah. Kita menghindari dari itu karena itu Oke. bakal jadi troublemaker besok di kemudian harinya. Bener banget gitu, dikit-dikit ngambekan Yes, gitu ya. itu yang kami hindari. Kan ada Oke. juga tuh. Nah berarti prospeknya tuh berapa lama tuh? Kira-kira Kita melihat biasanya? prospek tidak mematok waktu, cuman kita melihat dari sisi dia bisa berkontribusi untuk klub. Oke. Kita sudah lihat oh orang ini ketika ada mungkin temen yang motornya mati, live member yang motornya mati, dia menginfokan, tolong motor saya mati dan segala macam, dia pasti ada itu prospek saya yang langsung Jadi datang. care-nya ada Iya, ya. care-nya itu. Oke. Seperti itu. Jadi sejauh ini perlu pendekatan dulu ternyata ya. Kalau Iya, jadi betul. anak motor ternyata nggak semudah membalikkan Iya. telapak Iya. tangan ya. Oke. Kalau ngomongin tadi sudah seputar organisasi, terus serba-serbi koleksinya nih. Nah kalau biasanya tuh untuk motor custom sendiri apa nih saat ini yang jadi fokusnya teman-teman atau yang dimiliki para member? Mungkin dari Kak Ardan dulu, Kak Daniel silakan Oh bisa ini diceritain. dari yang disukai motor dari kami. Iya. Mungkin dari beberapa anak yang ada di blacklist, anggota-anggota saya yang di blacklist, mungkin mereka lebih cenderung pada ke cafe racer seperti itu. Mereka lebih suka seperti itu. Cuma kita juga berbeda selera. Oke. Saya kurang Jadi- suka dengan cafe racer. Jadi tetap Ya. ada beda-bedanya juga Tetap ya. ada. Kita kadang juga Oke. yang bikin asik itu ketika mereka beberapa dari anggota itu suka cafe racer, beberapa tidak suka. Kita tuh saling ngeyel. Oke. Kayak bagusan ini loh. Iya, bagusan Oke. ini loh. Disitulah pertempuran terjadi ya. Oke. Itu yang bikin asik. gitu. Oke, jadi bisa sharing ya, mungkin betul. kadang ini spare part ini cocok nih ini loh kamu gitu biasanya, betul. tapi tetap sharing nggak menutup kemungkinan untuk ya tetap bareng jalan-jalannya juga ya gitu. Nah biasanya tuh aktivitasnya apa sih kalau anak motor tuh selain riding gitu, biasanya mungkin dari blacklist apa ya, sekedar ngopi atau mungkin Oke. pertemuan rutin gitu gimana? Jadi ini agak bukan berarti kami dari blacklist tuh pengen show off ataupun hubungan diri, cuman dari beberapa hal aktivitas yang dilakukan oleh blacklist, seperti kita tuh seringnya riding. Oke. Seringnya riding, kita riding ke luar kota, juga menyambangi klub-klub dari kota lain. Kita nanti bukan hanya sekedar riding, kita melakukan apa yang disebut dengan charity di sana dengan klub oke. lain. Jadi kita memanfaatkan juga bahwasanya kita datang mungkin seperti sebelumnya kita dari Solo, kita mau ke Jogja, ke Semarang juga. Nah inti dari kita pertemuan itu yang pertama silaturahmi, yang kedua kita selipin charity di sana. Kita presentasikan teman-teman dari klub itu, kita presentasikan ini apa dari klub presiden. Saya kan manggil juga mereka presiden, Oke. ada presiden juga kan.
Pres, ini apakah disetujui nggak kalau kita buat charity antar klub kami dengan klub Anda? Disetujui nggak ini? Kita sumbang dana di situ, kumpul dana, akhirnya kayak kami bawa pulang lagi ke Solo. Ya kita akhirnya nanti dibagi-bagikan seperti untuk nanti dibuat makanan, konsumsi ataupun buku kepada panti asuhan dan segala macam. Apa aja yang dalam bentuk hal baik itu ya gitu. Kita Berarti lewat situ. kolaps juga sama klub-klub Betul. lain gitu ya, nggak cuma sendiri aja nih, independen gitu kan. Ada ya mungkin beberapa yang independen banget nih, aku banget nih lu nggak usah gitu biasanya ya. Tapi ternyata Blacklist nggak seperti itu gitu. Nah biasanya kalau riding nih sejauh ini apakah sudah sempat kemana gitu atau mau rencananya gimana tuh? Kalau sampai detik ini sih, kalau riding menurut kami yang benar-benar official itu benar-benar yang semua. Oke. Bukan kita hanya cuma 5 orang, 6 orang. Kalau itu kita sudah sampai jauh. Sering Iya, ya. sering banget. Nyore gitu ya. Yes. Kalau officially yang kita benar-benar membawa nama Blacklist dengan semua anggotanya, berangkat. kita kemarin ke Semarang. Oke, ke Baru Semarang. Iya, karena kita juga punya tujuan itu tadi, Jadi itu tadi menyambangi ya. klub itu tadi. Oke, berarti banyak kalau biasanya kalau rutinnya tuh pertemuannya berapa ini sekali sih kalau ketemu anak-anak gitu yang lainnya gitu? Kita weekend sih, Kak. Weekend, Yes, setiap weekend. lebih ke hari Sabtu karena kita juga ada yang anak kuliahan, Kerja. anak sekolah juga, ada yang kerja. Anak sekolah pun juga Masih ada. Masih ada. Oke. Makanya itu kita tetapkan prospek dulu. Iya. Oh iya ya. Kita lihat Ada yang kerja juga, jadi kita kayak lebih ke ngerti waktu satu sama lain. Kan rata-rata pasti longgarnya di hari weekend. Nah, jadi sebisa mungkin kita tanya ada longgar di hari apa nih? Hari Sabtu rata-rata. Oke, kita putuskan untuk hari Sabtu. Tiap malam minggu kita kumpul. Oke, malam minggu. Ngumpulnya di itu tadi ya? Di mana nih tadi? kita kalau atau ngumpul gimana? mungkin tikumnya memang di Polar itu tadi. Cuman kita ngumpulnya untuk itu disebutnya forum. Oh, Jadi forum. setiap seminggu sekali kita ada forum untuk gimana kemajuan Blacklist itu mau dibawa kemana. Mungkin ada argumen ataupun pendapat yang mau disampaikan. Atau Kita acara ke berargumen depan, aja. kita mau Oke. ngadain Yes. apa, seperti itu. Jadi disebut dengan forum, kita melakukannya sesuai voting juga. Ya. Ini mau kemana hari ini? Hari Sabtu besok harus ada tempat yang sudah ditetapkan. Saya maunya seperti itu. Jadi saya nggak suka ketika kalian jalan atau kalian gerak hanya menunggu dari komando dari saya. Dan gak ada tujuan ya, pastinya. Saya pengen Coba dari riding otak aja. kalian semua yang menentukan gitu loh. Nanti silahkan Oke. didebatkan hasilnya seperti apa. Ya sudah. Oke, itu kalau berarti ya seminggu sekali lah ya Iya, pasti ya seminggu disempatkan untuk bertemu gitu. Iya. Meskipun kadang pastilah ada yang nggak lengkap ya, Iya, namanya juga ada masalah. kesibukan Iya. masing-masing. Yang penting ketemu gitu. Nah, kalau ngomongin soal motor, gimana sih caranya Tribuners di luar sana yang mungkin katakanlah biar punya gambaran gitu. Kira-kira nih kalau bisa ngemilikin motor custom tuh ada di budget berapa sih? Di kisaran berapa tuh? Mungkin untuk budget save-nya mungkin di belasan ya. Belasan juta Itu gitu. udah dapat itu. Udah bisa ya? Udah bisa itu. Tapi ada Oke. cumanya. Ada cumanya apa tuh? Perawatannya agak rumit. Oke. betul. Ini curhatan dari pribadi ya, Iya. Tribuners. Harus sabar sih Oke. buat Tribuners, harus sabar. Karena itu di situ uniknya. Karena seninya di situ. Anak Kemarin- custom tuh seninya di situ. Namanya juga custom ya, ada Iya. perintilannya banyak ada ya. Yang banyak Ah. lepas. Oke. Jadi kayak kemarin tuh Ini Ada pulang kan? dari Jogja. Oke. Terus prospek saya nelpon, Pres, tolongin. Kenapa saya tanya kan? Ban saya lepas. Oke. Itu kan sampai unik lepas banget. di itu. jalan gitu? Iya. Ya, Ah. ya untungnya sih dekat sama tempat tinggal dia. Oke. Ban saya lepas itu lucu sih itu. Kalau jauh biarin aja ya. Oh enggak juga, jangan. Oh pasti Jangan ditolongin sampai. ya. Itu sebagai Kirain udah tanggung biarin. jawab. Oke, berarti gitu ya. Kalau setiap pastinya biar kompak, setiap ada apa-apapun sama anggotanya tetap tanggung jawab ya. Tetap Iya, Oke. tanggung jawab. Gitu. Jadi Tribuners yang mau nih, aku punya motor ini bisa join nggak ya berarti? Oke. Nah ini kan cowok semua ya notabene. Ada nggak sih cewek gitu atau mungkin belum dulu atau gimana? Sebenarnya sih sudah ada Oh, sudah beberapa, ada. cuman kita agak lebih susah itu ketika meyakinkan perempuannya. Seperti contoh, Gimana? sudah ada beberapa perempuan, 4 sepertinya, 4 perempuan yang kontak person di DM Instagram daripada Blacklist, kontak, Mas, saya mau bergabung, saya perempuan, tapi sudah ada perempuannya belum ya? Itu loh yang dibuat susah. Oke. Sudah ada perempuannya belum ya? Kami jawab, oh belum kak, mungkin kakaknya jadi yang pertama. Dia pasti jawab, oh baik mas, saya nunggu dulu ada perempuannya. Itu orang pertama, nanti orang kedua sama. Jadi nggak akan ada yang mau mulai dulu di perempuannya itu. Jadi mereka juga saling nunggu, saya nunggu ini dulu, saya nunggu ada perempuannya dulu.
Padahal sudah ada yang mau bergabung. Oke, Gitu. mungkin kadang image ya, yang maksudnya masyarakat tuh belum ngeh bahwa Iya, sebenarnya iya. tuh nggak apa-apa juga perempuan main motor, naik motor, yang ikut motor klub itu sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin karena image-nya itu loh ya. Mungkin takut dilihat Aha. masyarakat Iya. sekitar. Oke, nah, Kita tapi cewek nggak apa-apa, sendiri. welcome aja Kita sebenarnya welcome ya. aja, kita welcome aja. Oke, jadi Tribuners ya, yang mungkin cewek-cewek di luar sana kalau mau gabung mah nggak apa-apa aja ya, Iya, nggak apa-apa banget gitu. Tapi sejauh ini berarti belum ada yang join ya. Belum. Mungkin hampir insya Allah ya. Hampir ya. Bentar lagi sih kayaknya. Oke, nah kalau ngomongin soal perempuan kan pasti porsinya beda ya. Cara kita buat nge-backup dia, buat ngasih tahu bahwa rules-rulesnya gini gitu. Nah itu gimana tuh? Itu kita lebih lihat ke lebih sensitifin lagi ke hatinya dia sih. Oke. Kayak laki-laki aja dengan rules seperti itu kadang masih ada yang Baper. iya masih ada yang baper, apalagi perempuan. Kita mungkin caranya sama, cuman cara berbicaranya. Mungkin lebih lembut. Iya lebih lembut dikit biar dia bisa masuk ke hatinya kayak oh ternyata yang diomongin itu tujuannya ini, yang diomongin itu tujuannya ini, bukan cuma mata kayak wah saya dimarahin ini pasti. Udahlah besok nggak usah lah. Seperti Oke, itu. baru juga sehari ya. Ya, Kan lebih sensitif tuh kan. lebih sensitif. Oke, gitu ya. Berarti yang penting juga syaratnya harus punya motor custom dulu pastinya. Iya itu pastinya. Itu pasti ya. Oke. Nah, kira-kira nih kalau tadi kan motornya di kisaran harga belasan juta ya. Itu udah bisa dapat. Nah, kalau ngomongin soal spare part nih, kadang kan pasti perintilannya banyak banget ya. Ya. Kira-kira kadang tuh yang sering banget trouble tuh biasanya apa sih? Kira-kira Karburator sih. karburator. Kalau Kak Daniel, sama juga Kak Arden. Sama sebenarnya yang paling mahal dari segala part itu nafsunya kak, yang paling Oke. mahal kak. Sudah motor ini sudah bagus, sudah ganteng, gitu. udah nggak perlu diapa-apain lah. Terus Oke. tiba-tiba muncul di benak nih, wah ini ganteng juga. Ya, seperti Kayaknya itu. bagus nih yang Iya, lainnya itu gitu. yang lebih mahal. Itu benar-benar menguras dompet banget. Oke, banget dompet. Aduh. Ini sabar ya. Itu curhatan hati Jadi ya, oke. curhatan hati. Tapi meskipun menguras dompet tetap loh dibelain Tetap, sampai iya, sekarang loh. Nah, itu itu yang ya. dibilangnya paling mahal. Oke, waduh nih gawatnya nih lebih sayang motornya nanti sama pasangannya. Gitu. Jadi emang gitu ya. Jadi Betul. spare part itu tadi karburator ya. Karburator. Karburator yang paling dan nilainya memang yang paling mahal atau Bukan gimana? sih, lebih sering ke gantinya aja sih. Oh, update Iya. gitu ya ibaratnya. Iya, kayak kita pasang ke sini, oh mungkin dirasa nyaman untuk beberapa hari kok, cuma Oke. tiba-tiba loh kok ini boros ya. Oke. Nah nanti dia ganti lagi, kayak gitu-gitu. Oke. Mungkin oh ini kok kurang kenceng ya. Jadi lebih ke kontrol ya. Iya, kontrol nafsu aja sih. Itu yang lebih mahal. Gitu. Nah, berarti harus tebel juga dong jadi anak klub motor kantongnya. Ya. Pinter-pinter nabung sih. Pinter-pinter nabung juga. Oke, pinter-pinter Manage nabung. uang. Itu alibi deh kayaknya Tribuners. Oke, jadi nah kalau untuk perawatannya sendiri dibandingkan motor biasa nih ya, itu memang pastinya lebih intens ya atau gimana? Kalau perawatan tuh ada perawatan khusus, tips khususnya gimana Ya, tuh? kalau perawatan sih paling servis bulanan sih kayaknya. Pasti Servis ya. bulanan. Kayak sama sih kayak motor-motor lain mungkin ya. Cuma kan beda motor custom kan kebanyakan kita masih pakai karburator dibanding motor zaman sekarang kan Injeksi. udah pakai injeksi tuh. Oke. Jadi mungkin tingkat kerewelannya tuh lebih banyak motor custom nih karena pakai karburator itu tadi. Belum Mungkin lagi perawatannya part-partnya lebih yang intens, kita ya. custom sendiri, rangkanya kita custom sendiri. Dan itu pesennya juga lama atau gimana? Kalau misalnya spare part gitu? Tergantung dengan bengkelnya juga Oh, sih. tergantung Kita kalau juga ya. full tuh bisa lama sekali gitu. Cuman kita juga memilah-milah oh ini bagus gak, dan estimasinya berani ngasih estimasi berapa minggu atau berapa bulan gitu-gitu. Oke, berarti semua ada plus minusnya tetap Iya, ya gitu. pasti ada. Dan untungnya nih pasti kantongnya tebel banget karena banyak banget kantongnya itu tadi di mana-mana ini. Nah, ini bajunya sendiri gimana tuh? Ini ada emang seragamnya dari Blacklist sendiri? Emang ini yang dipakai setiap ini atau gimana Kak? Atau Oh, udah face-nya ini. Hmm. Iya, ini memang Ciri khasnya dari Blacklist. Identitas ya. identitas Identitas. dimana kalian sudah pakai ini, harusnya kalian juga sudah ditanamkan nama Blacklist di hati kalian gitu. Jadi oke. bukan semata-mata karena kalian pakai ini kalian Blacklist. Ketika kalian tidak menggunakan face, kalian di jalanan tidak sebagai Blacklist. Bukan Oke, seperti itu. gitu ya berarti. Nah, ini juga pasti biasanya kalau aku ngobrol sama motor lain nih, biasanya harus punya kayak gini nih ya. Ini kan harus butuh waktu juga. Iya. Nggak segampang itu langsung kamu udah jadi anggota dapat gitu enggak. Yes. Nah,
Itu gimana kalau dari blacklist sendiri berapa lama kira-kira setelah melewati apa tuh? Seperti yang saya katakan tadi awal tadi, prospek tadi ada yang namanya prospek. Jadi sebelumnya kalau seumpama ada seseorang yang pengen gabung, kita suruh aja ikut dulu. Oke. Kita mungkin di pertemuan itu, di meet up itu, kita bisa tanya-tanya dulu kesibukannya dan segala macam. Terus kita mulai pancing-pancing, ya mungkin kata-kata yang membuat hatinya sakit enggak. Kita pancing segala kata-kata. Agak digebrak sedikit ya, Pak? Agak disarkasin sedikit ya. Oh ini motor lo apa ini? Iya. Motor kok kayak gitu sih? Ya, oke. Terus kita lihat, oh mukanya kayak gini langsung. Oh mukanya aman-aman aja malah ketawa. Nah, Oke. kita lihatnya dari situ dulu. Terus nanti besoknya malah kadang ada prospek yang bener-bener dia itu nanyain kondisi kayak, Pres, di mana Pres? Tak susulin boleh nggak? Saya suka yang kayak gitu. Orang yang aktif, apalagi pasti dia itu nanti jatuhnya ke care antar satu sama lain. Oke. Soalnya saya udah punya live member sekarang yang dari prospek, dia itu bener-bener care. Kita lagi sakit nih mungkin terus ditanyain. Oke. Kita lagi ini nih. Udah nggak perlu punya bisa pasangan deh berdiri. kayaknya ya. Itu yang saya suka dari mereka. Oke. Makanya itu kalau ada yang mau bergabung sebelum menjadi prospek, kita tes dulu mentalnya itu sampai mana sih. Dia tuh care-nya sampai mana sih. Saya nggak mau ketika orang itu hanya ke blacklist sebagai batu loncatan. Dan mereka menetap, pergi, datang lagi, pergi lagi, datang. Kita menghindari itu sih. Oke, jadi bener-bener dipikirin ya Iya, dari dipikirin masuk banget. sampai ke depannya tuh gimana gitu loh. Betul. Nah, berarti kan kalau misalnya mau join nih, mau join, itu biasanya gimana rules-nya? Nge-DM, nggak hubungin kontak person atau gimana? Itu Dari sih, sosial media iya. dulu sih awalnya. Dari sosial media biasanya Instagram. Nanti Oke. nanti Kebanyakan kontak dari person. Instagram ya. Iya, banyak dari Instagram. Kalau boleh tahu Instagramnya? Blacklist.mc. Itu ya, berarti bisa nge-DM dulu Nanti saya gitu. buka. Oh iya, di follow juga jangan lupa ya. Loh, kok jadi aku yang ini? Oke, berarti memang harus joinnya bisa DM dulu, nggak Iya. ribet-ribet. Mungkin Iya. nanti rulesnya belakangan baru ini ya. Dan itu nanti syarat. lebih ke kontak Dijelaskan. person sih. Untuk Oke. rules dan lain-lain nanti ke kontak person aja. Tapi selain harus punya motor, ada syarat khusus nggak sih? Meskipun katakanlah ini siapa tahu ini beranda-anda aja ya. Iya. Misal si dia nih belum punya motor, yang nah gitu. Jadi baru mungkin ya join dulu aja gitu. Maksudnya main-main dulu gitu aja tuh Sebenarnya gimana? tuh sih ada aja, cuman kemarin ada yang seperti itu juga sama Oke, dikatakan kakaknya. Rakes. Dia gabung dulu, cuman motornya masih dalam build up, masih dibangun gitu lah Oke. ya. Kita tidak sepenuhnya seperti ngetes dia langsung. Ya udah, selayaknya kita lagi main sama temen, ya sudah kita ngobrol biasa, nggak akan oke. ada punishment apa-apa untuk ngetes mental. Kita nggak akan ngebahas motor segala macam, nggak akan membahas internal dari blacklist seperti itu. Jadi sama aja kayak kita nongkrong sama teman biasa gitu. Oke, berarti nggak apa-apa Nggak ya apa-apa. masuknya sementara itu karena biasanya kalau udah ikut nih nanti udah mulai itu ya teracuninya gitu untuk bisa punya juga yang lebih gitu. Nah, kalau itu tadi gimana joinnya? Untuk syarat-syaratnya tadi ya punya motor itu tadi ya, Iya, terutama itu pasti basic diutamakan sih, Kak. itu Iya, basicnya ya benar. gitu. Nah, untuk batasannya sendiri kalau di blacklist tuh gimana? Ada batasan waktu nggak sih? Mungkin restruktur organisasi kali ya, bukan batasan waktu untuk join. Kalau join kan ya ada nggak tapi minimal harus berapa maksimal gitu? Enggak? Belum ada sih, belum Oh, ditetapkan belum ada. juga. Kita juga se-open-opennya mungkin, kita juga memfiltering kan Oke. orang-orang yang mau join dengan kami. Jadi nggak semata-mata walaupun Daniel yang punya sahabat dekat, terus sahabatnya mau gabung, ketika kita tes, oh ternyata orangnya gini. Ya kalau saya bilang enggak. Silakan berbenah Oke. diri dulu. Ketika kamu sudah siap dan memang niat dari hatimu pengen gabung blacklist, silakan kembali lagi. Oke, jadi nggak pengaruh orang dalam ya? Iya. Ya, ada orang-orang. Oke gitu, berarti memang benar-benar pure semua disamaratakan ya, nggak ada senioritas atau apapun. Oke, nah kalau selama jadi bagian dari blacklist nih, apa aja sih do and done-nya gitu? Misalnya kalau tadi kan kalau nggak pakai vest itu berarti memang kamu saat itu bukan bagian dari blacklist saat itu, atau gimana? Do and done-nya apa aja? Sebenarnya sih basic-basicnya aja juga sama aja ketika apa yang kamu lakukan ketika sebenarnya terbentuknya blacklist ini Kak. Saya itu ingin merangkul anak-anak yang sebelumnya mungkin di jalan barwer, Oke. di jalan kiri kanan atas bawah Iya. terserah Sampai kalian. salto-salto kayang-kayang ya. Akhirnya ada blacklist, ada wadah untuk orang-orang yang suka custom. Kita meminimalisir barber tersebut. Oke. Hal-hal yang mungkin onar sekali di jalan, cara jalannya kiri kanan. Dulu ada anggota saya ya ada di situ itu.
Maka saya Nanti kita spill ya Tribuners. boleh. Jadi pertama gabung tuh, wah saya lihat dulu kan, Gimana tuh? kiri dulu, Oke. kanan dulu kan, kita kan punya formasi sendiri gitu di jalan kan. Itu SIM-nya pasti nembak tuh. Wah, tahu itu ya. Mantan balap. Oke. Kiri kanan saya lihat dulu. Terus ada yang namanya enforcer, rank enforcer tadi saya suruh lihat, tuh lihat anakmu. Oh iya pres. Setelah itu kita sudah sampai lokasi. Sini kamu. Ini Oke. tadi, sini kamu. Ditegur, kasih tahu segala macamnya. Nah kita tuh sebenarnya blacklist ada itu pengen meminimalisir remaja-remaja atau anak-anak yang suka motor cuman masih emosional di jalannya itu masih tinggi, egoismenya itu masih ada. Iya. Kita ingin meminimalisir itu. Mungkin kadang merasa dengan begitu nih aku udah keren Yes, gitu iya, kadang. betul. Tapi kan masuk kita nggak cuma nyari kerennya aja ya zaman sekarang. Maksudnya kita harus ada nggak sih value-nya ketika join di situ gitu. Berarti Blacklist juga ngajarin itu ya, ngedukasi Karena anak-anak. Di Blacklist sendiri kan kita ngebentuk itu tadi karakter Oke. orang itu. Nah, selain aktif, kalau sebenarnya aku udah nge-spill juga beberapa di Instagram kan aktif banget tuh konten. Ada juga itu sempat bagi-bagi makanan atau mungkin pas di jalan ya, itu Iya. pas bulan Oh, iya. puasa atau Bulan gimana Bulan tuh? puasa kita bulan puasa itu sering banget mungkin ada rezeki yang dari kami udah didapatin. Oh, mungkin aku ada rezeki nih. Oke. Ngobrolin dulu sama anak-anak. Gimana ini? Bagi-bagi. Mau disalurin kemana? Terus akhirnya sepakatnya karena mungkin mereka waktu itu juga, waduh, tanggal tua, aku juga pengen hemat lah, kita juga bisa makan bareng-bareng. Oke. juga. Anak motor tuh harus hemat juga ya ternyata. Oh. Itu sih. Karena malah di jalan terus ya, Iya, resikonya tinggi. betul. Harus ada saving money ya. Betul. Sudah Oke. kita salurin aja buat konsumsi untuk saudara-saudara kita yang kerjanya di jalanan, mereka membutuhkan lebih daripada kita share ke mereka. Gitu ya, berarti tapi pasti nggak cuma puasa aja ya. Kalau puasa pasti Enggak. sosialnya ada. Ada, insya Allah oke. akan tetap ada, terus ada, dan harus tetap ada. Harus tetap ada ya. Kalau event-event yang mau digelar atau mungkin sudah pernah diikuti ada atau gimana? Kalau dari event yang mau digelar sih kita belum ada ya. Cuma Cuma dari kita pernah event, ngikutin event kemarin. iya. Oke, apa tuh? Grey Fest namanya ya. Grey Fest. Jadi, Itu di mana? Di Kali PP Land. Oh, di Kali PP Land. daerah Boyolalian. Kita Colomadu. diundang. Colomadu Boyolali. Ya Colomadu Belatas Boyolali. Ya, itu. Arah bandara, dekat Oke. bandara kalau nggak salah. Berarti sebagai undangan atau Iya, gimana? kita diundang. Kita Oke. diundang dari komunitas ya Mas. Dari komunitas itu malahan. Oke. Kita dirangkul oleh komunitas. Ya sudah, dari situ motorcycle club dan komunitas akhirnya kita bisa bertemu dan saling kenal. Silaturahmi sama-sama itu ya komunitas, baiknya ya, klub, plusnya. kita Karena di Solo kan motorcycle club kan belum ada. Iya. Ya, setahu saya ya. Belum ada, makanya saya berdiriin untuk yang pertama kali. Biar saya mikir, soalnya saya lihat dari kota-kota lain tuh malah yang menghantui itu motorcycle club daripada Oke. komunitas. Nih saya bingung, di Solo ini yang menghantui itu komunitas. Itu tuh besar-besar sekali. Iya. Lebih hebatnya itu ketika kita ketemu motor custom nih di jalan, kita punya pikiran blacklist. Motor custom, ajak join nggak ya? Oke. Ternyata nanti bagian dari komunitas yang besar Betul. itu loh. Karena banyak dan macam-macam. Iya, banyak Jadi, yang macam-macam. Beda dengan kota lain itu lebih menonjolkan motorcycle clubnya. Iya. Saya juga Oke. heran, saya makanya bikin sebagai pencetus pertama mungkin blacklist yang pertama di Solo motorcycle Oke. club. Makanya yang lebih herannya lagi Kak, ketika blacklist sudah berdiri, kita sudah punya sosial media dan segala macam. Banyak motorcycle club dari kota lain itu kontak kami. Oke, jadi aware gitu Kita nggak ya. tahu. Kita nggak tahu kan, apalagi yang dari Semarang, mereka datang ke Solo. Oke. Kenapa? Kita pengen, mereka bilang kita pengen ketemu, kami pengen ketemu sama Blacklist. Padahal kita nggak tahu bagaimana caranya Blacklist itu bisa dikenal sampai sana. Waktu mereka datang, kita tanyain, kok bisa sih dari kalian tuh bisa mengenal Blacklist? Yang bikin lebih happy-nya lagi dari saya, apa persoalan tuh? happy, mereka bilang, duh, Blacklist ini di kota Semarang ini sudah tersohor. Kami nggak tahu, Dan itu nggak tahu itu ya. nggak tahu kami sama sekali, kami nggak Oke. tahu. Jadi kita sudah dikenal di kota Semarang. Nah, mulai dari situ ada juga yang Jogja sudah mengenal kami, saling mengenal. Itu yang menjadikan alasan Blacklist untuk pertama kalinya menjadi motorcycle club di Solo, agar kota-kota lain motorcycle club bukan sebuah komunitas, mereka juga bisa datang ke Solo, nyambangin motorcycle club dari Solo juga. Jadi bukan MC sama komunitas ketemu, itu agak
ya sebenarnya fan-fan aja, cuman dari MC itu mungkin agak gimana gitu kan ya. Makanya ada Blacklist, Motorcycle Club dari Semarang, dari Jogja, dari luar kota lainnya bisa ketemu sama Motorcycle-nya Solo. Sebenarnya tujuannya tuh sama ya ke depannya. Cuma mungkin karena orang kan banyak karakter ya, Iya. lebih dibedain, dikerucutin Beda, lagi iya, gitu ya, betul. biar Juga kita beda. melihatnya juga masyarakat tuh enak. Oh ini tuh dia dari Blacklist, Yes. ini dari gitu. Jadi Itu nggak seninya ya. cuma campur banget gitu Iya, ya. Dari Blacklist. Kita oke. punya wibawa sendiri, karakter sendiri. Kita nggak mau terlihat acak-acakan di jalan. Oke. Dan bukan, kita tuh juga terlihatnya full hitam gitu loh. Kita dulu ada juga sih yang ngelihat kita followers TikTok. Yang berapa Gimana followers tuh? TikTok, dia tuh melihat dari kami, dia sempet curhat itu di komenan, di komenan kami. Wah, kemarin saya ketemu sama kakak-kakak satu ini, kakak-kakak ini. Kita kan ramean tuh habis Iya. riding kan malam minggu. Dia curhat. Tapi saya takut, padahal mereka bukan orang jahat ataupun begal. Iya. Tapi saya takut. Style Oke. pakaian mungkin ya. Iya. Kakak ini sebenarnya keren, cuman saya takut. Iya, Walaupun takutnya mereka ada- bukan orang jahat, saya takut. Saya langsung ambil kiri aja, mereka lurus. Sebenarnya aku pun pribadi juga gitu. Kadang maksudnya kita kan belum ngeh ya. Terus Iya. ada tahu nih segerombolan mungkin ya. Kita kan taunya ini anak motor nih kayaknya. Aduh nggak dulu aja deh kita. Ya, itu. Oh, nah itu sebenarnya bahkan tuh nggak apa-apa banget ya. Iya. Yang pengen kita rubah mindsetnya di situ. Nah gitu. Makanya termasuknya Blacklist hadir untuk merubah mindset Yes. itu salah satunya ya. Oke. Nah kalau pengalaman menarik lainnya biasanya kalau di jalan, kalau motor-motor custom tuh kan pasti udah tersorot beda dari yang lain. Betul. Ada nggak sih yang kadang nimbrung, mas tuh motornya gimana, apa tuh, ini boleh join itu nggak? yang Ada nggak? bikin salting sih kak. Kalau Oke. dari laki-laki ya, itu ada yang bikin salting. Seumpama kita kadang tuh kita lagi nongkrong nggak, lagi meet up dari beberapa anggota aja sih, nggak officially kita forum, bukan Oke. kita yuk nongkrong yuk. Oh boring nih. Kita nongkrong di kafe, terus ada yang diliatin terus, di foto, di video, Oke. dinaikin gini. Bagaimana? Itu yang bikin kita salting nggak malahan. Nah itu kayak ngerasa ih motor gue nih, motor gue nih, lihat Iya, iya. tuh, lihat. Dikontenin nih, Iya, gitu itu ya. juga, itu yang bikin bener-bener hati tuh, wah lebih dari pasangan sih. Oke. Jadi dianggap memang bener ada dan jadi Iya. kayak dihargain gitu Spesial ya. kayak, walaupun ada mungkin motor lain yang lebih mahal, cuman dengan motor kami yang lebih murah daripada motor mahal itu, kita tuh yang beda ya. Yang Mohon bisa- maaf, lebih murah belasan juta nggak murah Bapak ya? Oh, iya juga ya. Mungkin Oke, lebih di tapi bawah dari aware. itu ya, lebih di bawah Oke. dari itu juga. Oh, padahal kita harganya lebih di bawah daripada motor yang original itu. oke. Cuman kita dilihat, lebih dilirik, lebih diminati. Itu sih yang bikin Oke, MC. yang ngebuat lebih semangat lagi Yes. pastinya Iya. ya untuk ngajakin orang-orang lebih positif lagi. Ayo dong, custom dong. Kapan custom? Ya, Oke. sampai coba aja naikin dulu. Saya seringnya gitu. kayak Oke. Ada temen nih, coba aja naikin dulu. Kunci mau kunci. Saya kasih kuncinya, nyalain. Sampai kesana muter aja nggak apa-apa silakan. Oke. Balik-balik, wih enak juga ya. Udah kapan custom? Emang nggak Itu- pengen ini? Ya, Iya. bilang gitu kan. Jiwa-jiwa presiden kalau ngeracunin gitu ya, Tribuners. Bisa. Oke. Boleh. Saya juga keracun nih. Oke, ya. Ini Dari pertama situ ya. yang- Awalnya gimana tuh Kak Daniel kok bisa kenal ini? Tahu? Jadi waktu itu aku pulang dari Bandung, aku balik ke Solo kan. Nah di Solo tuh kebetulan aku nggak punya motor custom karena motor custom di Bandung tuh udah kejual, ada kebutuhan lain mungkin ya. Pas balik Solo aku ada sih motor satu, motorku zaman SMA dulu. Itu motor sports kan. Oke. Motor sports kan udah jauh banget tuh, menceng dari kata custom kan. Ketemulah aku sama si Ardan sebagai presiden. Dan sudah, ayo main custom lagi kayak dulu, kata anak custom. 3 hari kemudian aku jual nih motorku. Padahal dia kondisi masih punya motor tuh tadi, motor Oke. sport. Kondisi aku masih punya motor sport. Saking Motor- cintanya ya. Saya racun ya. Saya kasih sendiri terus tiap Oke. hari. 3 hari itu aku nggak susah tidur itu. Waduh, Pengen sampai susah tidur balik ya. lagi main custom. Ya udah Oke. akhirnya aku jual dan alhamdulillah laku. Dalam jangka waktu 3 hari aku langsung main custom. Kau Oke. beli motor custom. Langsung infoin dia loh. Dan langsung ya. Wih, aku langsung dapet nih dalam 3 hari. Oke. Dalam waktu 3 hari. Saya cuci terus otaknya itu. Luar. Ayo dong. Sampai sekarang masih dicuci ya tuh. Akhirnya Oke, langsung ya. jual motor dia. Oke. Hebat. Dan akhirnya alhamdulillah udah bisa tidur nyenyak ya. Ya. Udah. Tapi Setelah nggak itu. tidurnya kan kangen sama motor yang lama. Oke. Nah, ini nih Nah bahaya. ini nih bahaya nih ya. Oke, Harus perlu cuci lagi diawasin nih, nih. harus cuci lagi nih, nggak bisa. Oke, jadi keseruannya itu ya. Ya. Tapi kalau ngomongin soal tujuannya utamanya sebenarnya terbentuknya Blacklist itu sebenarnya apa sih biar Tribuners di luar sana tuh yakin gitu loh bahwa ini yang mau join klub ini memang nggak cuma kumpul-kumpul aja, nggak cuma hai aja katakanlah gitu. Silahkan dari Kak Ardan dulu.
Jadi kalau tujuannya daripada blacklist itu yang pertama kita ulangi lagi, kita sebenarnya pengen mewadahi orang-orang yang mencinta lah sama custom. Cuman mereka nggak tahu tempatnya. Ada beberapa dari contohnya dari anggota saya, dia tuh suka custom Kak, seperti cafe racer dan segala macam. Cuman dia hanya menemukan kelompok yang benar-benar mereka tuh acak di dalamnya. Mungkin ada motor lain, motor chopper dan segala macam. Mungkin bagi mereka itu memang ini sama-sama custom nih, kumpul aja nggak apa-apa. Cuman dari anggota saya mereka merasa ini kok aku kurang serak ya sama ini, kayak sekedar nongki-nongki aja. Terus perbedaan antara motor ini nggak membangun kayak chemistry, malah independen aja kayak. Kadang komunitas organisasi itu juga kumpulan itu juga nggak mengenal satu sama lain. Ya dia itu kadang curhat sama saya kayak gitu. Akhirnya ketemulah blacklist yang mewadahi mereka. Dari beberapa itu ada banyak sih sebenarnya mewadahi mereka. Terus ya udah bang, mau cerita sih, sedikit cerita. Dari semenjak saya di blacklist, ternyata saya ngerasain apa yang belum pernah saya rasain. Chemistry-nya ada. Saya lebih merasa di sini tuh ada keluarganya. Apa-apa dibantu, apa-apa didukung. Sampai anggota saya bilang baru kali ini ada orang yang sampai masuk ke dalam pintu kos saya ngebangunin saya. Itu sih menurut saya udah seperti keluarga sendiri sih, udah ngebangunin saya walaupun ngorok, udah kayak gitu masuk ke pintu saya, normal-normal aja. Dia bilang juga lebih chemistry-nya juga ada. Ya itu, kami pengen mewadahi orang-orang yang lebih cinta ke motor custom namun tidak ketemu wadahnya di mana. Nah, blacklist di sini ada untuk kalian. Kayak blacklist di sini ada untuk kalian gitu. Jadi emang kekeluargaannya dapat, nggak cuma klub motor aja ya gitu. Itu kalau dari kacamata Kak Arden. Kalau dari Kak Daniel sendiri gimana? Sih tujuan blacklist ini lebih ke ngubah mindset orang-orang. Karena dari awalnya kita sering dikira geng motor yang negatif, yang bikin sakit hati. Betul, apalagi sekarang ya mungkin kata sekarang lagi gentar-gentarnya kayak keliti, begal dan sebagainya. Hoax tuh menyebarnya luas banget. Betul. Apalagi sosial media sekarang kan kejam kan ya. Kita ingin mengubah mindset masyarakat luar bahwa blacklist ini tuh nggak kayak mereka. Kita beda. Kita hanya sebuah klub motor yang menurunkan hobi kita sebagai anak motor custom, dan tapi kita tetap punya tujuan, tetap punya tujuan yang baik juga untuk ya kayak tadi ceritain oleh Ardan sendiri, kayak kita sering berbagi charity kepada sesama orang di luar sana, mungkin ngajak motorcycle klub lain, biar orang tuh melihat kita, jadi di mata mereka tuh dari awalnya buruk jadi baik. Itu sih kan. Itu yang susah ya. Susah sih. Itu masih jadi lebih ngebangun positif vibes-nya tuh ya, betul. Yang harus jadi PR juga. Kita udah mati-matian untuk meyakinkan dia, tiba-tiba dia lihat mungkin di sosial media, wih blacklist nih ternyata gini, wah kemakan, ini langsung kemakan otomatis. Saya jamin itu. Saya kemarin juga kita ada ini ya, pencemaran nama baik juga. Ada kejadian. Sempet juga. Cuma itu internal kita sih. Cuma udah selesai. Udah selesai. Ya kan itu tadi, karena ya orang masih berpikiran buruk soal kita. Karena kita kan jangan sampailah itu kejadian, makanya kita meluruskan hal itu tadi. Langsung tersebar luas itu, saya sakit hati banget. Sebar luas di sosial media juga. Pantes ini kok banyak sekali yang nge-call saya kan. Kenapa? Dikasih link. Ini temenmu bukan? Dikira teman-teman saya itu teman saya yang lagi bercanda, ternyata bukan. Wih, penyebaran nama baik nih, pencemaran lah. Dibilangnya keliti dan segala macam. Itu di video di depan kita ternyata. Kalau ada orang yang video kita, kami itu kayak oke aja kita masukin video nih orang-orang. Cuma bukan dipergunakannya ya. Dipergunakannya itu ternyata buruk. Bisa gunakan sakit hati sih itu. Tapi sudah aman ya, maksudnya salah satu di sini juga. Dan sampai kejadian lagi lah. Jangan sampai ada kejadian lagi. Dan semoga Tribuners di luar sana juga yakin ya bahwa ini tuh nggak cuma anak motor yang katakanlah tadi ya masih dibilang kadang liar lah, negatif, circle negatif dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga banyak banget aktivitas yang dilakuin dan itu keren loh. Nggak semua klub ataupun komunitas lain juga aktif di situ gitu. Kadang kan cuma motoran sana sini aja gitu. Semoga kami masih konsisten ya. Harapannya seperti itu pastinya jadi ya. Contoh juga buat yang lain. Lakukan hal positif terus. Nah itu tadi. Tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan hari ini, aku ada mini games untuk Kak Ardan sama Kak Daniel. Kita masuk di sesi jawara, jawab rame suka-suka. Jadi nanti aku akan ada 2 option. Jadi pilih salah satu, jawabnya harus cepat.
Pokoknya harus cepat, ketika aku selesai harus dijawab. Dan nanti aku tanyain apa alasannya ya. Sudah siap? Tarik nafas dulu. Ini dulu, bukan biar kita ujian nggak selek, nasional ya, Biar jadi kita nggak aman. musuhan, salam peluk dulu. Oke, Biar kita aduh. nggak musuhan ya. Ini sudah pelukannya. Oke, aku mulai ya. Boleh. Sedikit tapi solid atau banyak tapi jarang kumpul? Sedikit tapi Sedikit sedikit. apa? Oke, ini agak belibet nih, belum ada chemistry-nya nih ya. Apa alasannya? Karena kita menurut saya kita lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Oke. Kualitas nomor satu. Oke, Blacklist. kualitas nomor satu ya. Kalau Kak Daniel apa alasannya? Sama. Ya kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama ya. Karena mungkin biar aku kira nih sedikit biar ngurusnya tuh nggak ribet-ribet Nggak, gitu. bukan. Bukan ya. Kualitasnya sih. Oke. Ya percuma banyak tapi kalau nggak bisa nemuin chemistry buat apa? Betul ya. Kualitas dulu. Oke, kompak nih, mulai ditunjukin Tribuners. Oke, lanjut. Coffee shop atau angkringan? Coffee shop. Siap. Oke. Kenapa? Karena mungkin di coffee shop lebih banyak orang yang mungkin pemikiran lebih maju. Oke. Ngelihat kita tuh kayak nggak dipandang buruk. Jadi kita oke. juga menyelipkan sisi branding. Iya, sisi branding juga. Siapa? Oh, Mungkin orang tuh kan lihat. takutnya salah paham ya kadang ya. Iya lihat. Oh ini blacklist. Blacklist tuh apa sih, anak motor ternyata ini. Iya, pasti mindsetnya Di Solo pertama. tuh ternyata ada MC juga gitu. Iya. Kita menyelipkan oke. branding juga di situ. Kan kebanyakan di coffee shop juga yang pengunjungnya juga bukan orang sembarangan kan. Oke. Orang besar lah. Siapa tahu ketemu motorcycle club lain atau komunitas lain, kita bisa ngobrol bareng. collab, Iya. ngobrol bareng, Cari ngadain sponsor. event. Yang terpenting ya. Oke, itu berarti alasannya. Lanjut, jaket kulit atau jaket jeans? Jaket kulit. Kulit. Pastinya ya, Ya. karena itu udah nggak usah ditanya alasannya Di karena. bawah sih kak lebih ya. Berwibawa ya. Manly aja nih. Jadi Oke. contohnya kayak gini. Iya. Oke, udah wibawa banget nih gitu. Oke, ngajak tapi dicuekin atau diajak tapi dianggurin? Ngajak tapi dicuekin. Ngajak tapi dicuekin. Kayaknya ini kurang briefing ya Bapak ya. Oke, berarti memang jiwanya untuk ngajak, kalau anak komunitas atau klub itu emang tadi mayoritas pasti milih ngajak gitu ya. Iya, Oke. kita lebih merangkul Iya, sih. nggak Oke. enak sih kalau dicuekin tuh. Oke. Curhat lagi nih si Kak Dani. Oke, lanjut. Lari atau push up? Lari. Hari. Kok sama ya? Hidupnya bareng ya, sekomplek ya ini. Oke. Lari. Kan tadi bilang chemistry pasti ada. Oke, Gitu. siap. Itu nggak usah ditanya alasannya. Ini tuh panjang urusannya. Ini yang terakhir harus benar-benar cepet ya. Oke. Ini harus cepet banget pokoknya ini ya. Kalau aku bukan klub motor, aku akan menjadi bagian dari. Blacklist. Ah, kalau bukan dari klub Kalau motor. blacklist kan udah jadi bagian. Kalau Ulangin bukan- ya. ya. Kalau aku bukan klub motor, aku akan menjadi bagian dari. Nggak bisa jawab, berarti artinya emang klub motor banget. Iya. Oke. Gitu ya. Nggak mau jadi bagian lain berarti. Enggak. Enggak sih. Enggak, tetap klub motor Tetap ya. Iya. motor. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mini Gilsia dong. Ah. Ya ini cukup kompak lah ya. Oke, nah ini sebelum, kalau tadi terakhir, ini terakhir banget. Oke. Apa harapannya buat Blacklist terutama, terus mungkin kedepannya Tribuners di luar sana ya, khususnya biar mindset mereka tuh juga terbuka untuk Ya. bahwa anak motor itu nggak cuma di jalan war, tapi mereka juga ada value-nya ketika kamu Betul. juga ikut klub motor, terutama di Blacklist. Silahkan dari Jadi, siapa dulu sih Mas? Harapan saya sih semoga ya, ya Bismillah, semoga Blacklist nih semakin berkembang, semakin dikenal oleh masyarakat dengan aktivitas dan perlakuannya yang baik, menunjukkan bahwa Blacklist itu bukan sekedar kelompok yang membawa sisi negatif. Semoga juga Blacklist ini pandangannya ke depan bisa setara dengan komunitas terbesar sekalipun di Solo, karena kita kan juga MC pertama di Solo kan. Kita ingin menunjukkan bahwasanya kita itu juga nggak kalah saing. Blacklist nih bro gitu. Kita juga pengen setara sama saudara-saudara komunitas yang lain. Kita juga pengen selalu dan harus menyalurkan mungkin hal-hal positif seperti tadi kita punya rezeki dan segala macamnya. Kita salurkan ke orang-orang membutuhkan, adik-adik kita yang ada di panti dan segala macam. Semoga dari Blacklist juga masih memiliki hati yang seperti itu. Hello Tetap ya, tetap memiliki Oke. nurani, tetap menjunjung tinggi kesopanan kalian, attitude kalian, dan semoga kualitas dan kuantitas daripada Blacklist ini juga
seimbang, karena Blacklist ini kan belum seimbang kualitas dan kuantitasnya. Kita lebih tinggi kualitasnya, kuantitas kita masih ada banyak di bawah. Jadi semoga harapannya kita juga seimbang. Kita juga dikenal oleh masyarakat, dikenal lewat sosial media, bertemu langsung juga. Ya, semoga harapannya kebaik, Blacklist semakin mengudara lah. Amin. Mengudara sampai kemana-mana ya pokoknya. Itu dari Kak Ardan selaku presiden dari Blacklist. Kalau dari Kak Daniel, silahkan gimana tuh? Kalau untuk internal Blacklist sendiri ya, saya pengen sih ya semoga lebih solid aja, chemistry-nya direngketin lagi mungkin ya, saling peduli satu sama lain buat anak-anak Blacklist juga. Kalau untuk eksternal sih kita pengen yaitu tadi pengen merubah pikiran masyarakat luar. Kalau kita gak seburuk geng-geng motor lagi. Kita bukan geng motor yang ke arah negatif, bukan. Karena kita tetap nyontohin hal yang baik, kita tetap sering berbakti sosial kepada semua orang-orang mungkin lebih membutuhkan juga. Terus juga ya kalau untuk eksternal lagi, kita lebih pengen dikenal orang juga di lewat sosial media, biar orang tuh ngeliat kita, siapa tahu kita mungkin dapat ketemu orang baru, ilmu baru, ngobrol sama orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman dari Blacklist sendiri. Walaupun pakaian kita kayak gini ya. Iya. Jadi jangan takut lagi ya Tribuners ya. Kalau kemana-mana sapa aja nggak apa-apa ya. Ketemu di jalan, hai Kak. Banyak juga. Jangan lupa full back dong gitu. Itu nomor 1 juga. Aduh, permintaan pesan full back dong. Maaf, saya sombong kok. Semoga kedepannya Blacklist makin sukses, solid itu tadi. Terima kasih sudah mau mampir di Kulkas hari ini. Semoga dingin banget ya. Bisa aja ini kurang di acting ya. Dan semoga kedepannya pokoknya makin nambah member-member lagi yang lebih solid dan lebih menginspirasi juga. Amin. Nah itu tadi Tribuners perjumpaan kita bareng Blacklist sama Kak Aran dan juga Kak Daniel. Semoga dapat menginspirasi Tribuners di luar sana sebagai generasi muda masa kini untuk tetap maju dan berkembang. Jangan lupa saksikan Kulkas selanjutnya. Boleh komen kira-kira siapa lagi yang mau kita undang. Jangan lupa saksikan hanya di kanal YouTube Tribun Solo Official. Saya Sadionita, Kak Ardan dan juga Kak Daniel pamit. Bye.